Dan masih dalam edukasi terkait dengan Sulaiman, Salomo dan Cleopatra, ya kan? Putri Mesir yang ke-13 di Sibak. Saya mau melanjutkan. Kemampuan mereka berdua itu memulihkan keadaan dan merubah tatanan satu bangsa dari keterpurukan menjadi sebuah kemajuan dan akselerasi bersama. Dan itu ditinggalkan dengan bukti-bukti nyata bagaimana perubahan kota itu dan bagaimana mereka membuat iri kembali para kaum-kaum tua old mind dibalut dengan agama langit dan Babelonia yang terpaut dengan kisah-kisah yang lainnya tentunya. Oke, setelah itu ada satu pola yang ditangkap oleh Sulaiman, Salomo dan bersama istrinya tentunya. Pola itu adalah pemikiran pengganti, penggeser, dan penduplikasi serta penglebayan materi. Jadi materi itu, contoh ya, bulan itu H dirubah jadi terkait dengan bawah. Nanti kita cerita lebih lanjut. Lalu diganti dengan ma, ya kan, terkait dengan pembagian waktu, pembagian wilayah, pembagian gender, lokasinya, ujungnya seperti apa. Nah, hal ini membuktikan bahwa itu adalah ideologi. Oke? Cerita tentang ideologi, tapi perhatikan baik-baik bagaimana kita kaitkan dengan kekinian dan terkait dengan kebijakan, ideologi, perpolitikan, bahkan sampai kekorupsian, kejahatan, keuangan, dan bagaimana mengantisipasinya. Oke? Nah, penggantian-penggantian tersebut terbaca dan kemudian oleh Sulaiman bersama dengan istrinya, dia memadukan semua, menyatukan semua, kemudian terjadilah sebuah dinamika namanya ilmu pengetahuan alam. Setelah ilmu pengetahuan alam kemudian dipecah menjadi dua, yaitu agama Babel yang original bawaan Habel mati ya, kemudian itu jadi konspirasi. Yang kedua adalah modernisasi, pembersihan daripada Mesir, yaitu Egyptian, cikal bakal Muslim namanya. Oke? Nah, hal itu terjadi. Dan disinilah penempatan-penempatannya. Perhatikan baik-baik. Di kepala kita ada baik, buruk, sangat buruk. Itu menjadi ide dan pemikiran boleh-boleh saja. Sekali lagi, itu adalah sebuah gambaran imajinasi. Kita diperbolehkan mau dosa nggak dosa, bener nggak bener, semua ada. Oke, itu sebabnya kanan, kiri, tengah, nyimpang sana, nyimpang sono, semua ada. Tetapi, ini tetapinya, ada hukum alam yang ditetapkan yang tidak boleh dilanggar. Itulah yang menjadi batasan. Itu sebabnya penempatan nama Raha, Ra pada matahari dan H pada bulan. Itu menjadi sebuah ketetapan dan jangan dirubah-rubah. Itulah aturannya. Sulaiman dan Cleopatra mengembalikan kembali. Dan ketika dikembalikan, itu menjadi struktur gambar diri. Perhatikan baik-baik. Kalau atas sudah absurd, idenya kemana-mana, ya bawah sampai lubang pantat pun bermasalah. Kenapa? Karena tidak ada ketetapan dalam pemprosesan di bawah penaklukan, ketaatan, hukum alam. Itu sebabnya lubang pantat dan sebagainya, LGBT, semua absurd. Dan tiba-tiba menjadi sebuah nilai yang lebih buruk lagi tentunya. Oke? Kalau atas sudah absurd, sudah berantakan, tidak ada filter. Kalau istilah kamera nih ada filter. Saya nggak pakai filter. Kamera itu filter. Nah, kalau nggak ada filter, maka hasilnya ya baik buruk yang ada di situ, tapi itu sebuah keutuhan. Itulah yang namanya logika, rasio dalam imaji dan logika kita yang sehat. Bisa buruk, bisa baik, tetapi pertimbangannya ada sebuah garisan hukum alam yang secara terang dan jelas itu menjadi panduan kita untuk kita membereskan di kepala, dan bagian tengah, bagian dada itu beres. Setelah bagian dada beres, maka bagian bawah pun beres. Oke? Nah, perhatikan baik-baik.
Saya mau melanjutkan di video berikutnya tentang apa kaitannya bawah dengan kejahatan, korupsi, bahkan bagaimana kalau sistem ini dikopi menjadi gambaran pasti menangani kasus korupsi di pemerintahan, karena pemerintahan memegang ideologi seperti yang tadi saya katakan. Oke, perhatikan baik-baik.